Ya apapun itu yang namanya menteri itu dipilih oleh presiden, terserah presiden mau milih siapa saja, tapi bagi saya efek politik yang akan terjadi setelah AHY dipilih sebagai Menpora nampaknya itu akan terjadi guncangan politik yang luar biasa. Selamat malam semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang melaksanakan. Dan karena ini sudah masuk bulan Ramadan, saya ingin sedikit mengubah gaya saya dalam bikin konten. Karena kalau saya paksakan bikin konten yang ala-ala pakar mantan, itu kayaknya cepet haus. Saya kalau bikin video sambil minum itu. Jadi karena ini bulan puasa ya coba yang low energy. Yang penting kan ada materinya, ada ketawanya. Ya karena hari ini saya ingin membahas soal isu reshuffle. Karena isu reshuffle atau wacana pergantian kabinet ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun lalu, sejak November 2022. Tapi sampai sekarang, Maret 2023, ini nggak kunjung kejadian gitu, mundur-mundur terus gitu. Yang Rabu Pon, isu Rabu Pon itu kan mulai dari 1 Februari, mundur terus sampai sekarang. Nggak jadi-jadi gitu. Padahal unsur-unsur pendukung agar terjadi reshuffle itu sudah sangat banyak gitu. Ada usulan dari PDI Perjuangan, ada dorongan dari Partai Golkar gitu ya. Bahkan menteri dari Partai Golkar itu sampai mengundurkan diri dari kursi Menpora. Saking inginnya mendukung agar terjadi reshuffle. Ya karena mundurnya Zainuddin Amali dari Menteri Pemuda dan Olahraga, bagi saya itu nggak masuk akal gitu. Karena alasannya itu alasan yang klasik banget gitu, yang sangat idealis gitu ya. Karena alasannya, karena dia sudah menjadi wakil ketua umum PSSI, jadi menurut dia nggak fair kalau dia sebagai Menpora, tapi kemudian hanya fokus ngurusi satu cabang olahraga. Jadi karena dia jadi wakil ketua umum PSSI, akhirnya dia mundur. Padahal ketua umumnya itu nggak mundur. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN nggak mundur tuh dari Menteri BUMN. Tetap jadi menteri, tetap jadi ketua umum PSSI. Jadi mundurnya Zainuddin Amali itu bagian dari pendorong agar reshuffle itu segera dilakukan. Dan kemarin juga di Kejaksaan gitu ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate itu juga sudah diperiksa oleh Kejaksaan sampai 2 kali. Dan kayaknya bentar lagi ini tersangka, bulan inilah gitu, pasti tersangka itu kayaknya gitu ya. Tapi dengan kejadian-kejadian ini, dengan dorongan-dorongan politik dari partai, dari Kejaksaan Agung, ya itu memang kasus korupsi. Tapi bagi saya itu bagian dari dorongan gitu, untuk menjadi satu alasan terjadinya reshuffle. Tapi sampai sekarang ini nggak kunjung kejadian. Meskipun di sisi lain Pak Jokowi juga menjanjikan bahwa ini akan ada reshuffle. Tapi mundur-mundur terus gitu ya. Tapi ya terserah presiden gitu ya. Mau mundur sampai bulan depan juga nggak masalah. Atau nggak jadi reshuffle juga terserah gitu. Terserah presiden. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa calon Menteri Pemuda dan Olahraga, karena Zainuddin Amali sudah mundur itu, kemudian sekarang ada PLT gitu ya, bahwa kandidat calon Menpora itu adalah orang yang muda, kata Pak Jokowi. Terus terang bagi saya ini agak meresahkan gitu. Karena dipastikan akan ada pengganti gitu ya, nggak akan PLT seperti sekarang. Terus kemudian calonnya muda. Ini kalau sinyalnya muda, terus terang saya khawatir gitu. Karena saya jadi otomatis teringat dengan cerita tahun 2019 gitu. Dimana ada calon Menpora yang waktu itu nggak ada saingannya gitu ya. Karena Kemenpora itu kan adalah kementerian yang bebas aja mau dipilih siapa aja gitu. Sesalah-salahnya presiden memilih Menpora itu nggak akan berdampak buruk kepada bangsa Indonesia. Kurang salah apa SBY milih Roy Suryo? Tapi kan Indonesia baik-baik saja. Jadi posisi Kemenpora ini memang bisa diisi oleh siapa saja gitu. Saya pun bisa itu. Jadi
Saya terus terang agak khawatir ketika Pak Jokowi bilang bahwa calon pengganti Zainuddin Amali di Menpora itu adalah orang atau sosok yang muda. Karena dulu tahun 2019 gitu ya, itu AHY itu sempat diplot atau diusulkan untuk jadi Menpora. Dan waktu itu nggak ada saingannya gitu. AHY itu sudah datang ke istana bilang terima kasih kepada Pak Jokowi gitu ya. Datang lagi sama SBY ke istana, terima kasih karena sudah menampung anak saya dan sebagainya gitu ya. Ini menurut cerita gitu. Karena dulu memang sebelum ada pelantikan menteri, sebelum pembentukan kabinet kerja gitu ya, AHY dan SBY itu sempat 2 kali datang ke istana untuk menyampaikan terima kasih karena bisa bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi. Tapi pada akhirnya itu batal terlaksana. Karena ada satu cerita lucu gitu. AHY ini waktu dia sudah pede sekali akan jadi Menpora gitu ya. Dia datang ke ketua umum partai pengusung Presiden Jokowi dan kemudian menyampaikan terima kasih. Nah, ketua umum partai ini waktu itu gitu ya, beliau juga kayaknya agak kaget tuh. Ya karena wah kok AHY masuk. Dia kan bukan bagian dari koalisi, tapi ya sebagai ketua umum partai dan beliau menghargai langkah Presiden Jokowi apapun keputusan politiknya gitu ya. Ya karena untuk menunjuk menteri itu terserah presiden. Ya beliau sebagai ketum partai ya mengucapkan selamat kepada AHY. Oh ya selamat ya nak. Kira-kira gitulah. Tapi AHY keceplosan gitu. Dia bilang gini kira-kira gitu ya. Ini kalau nggak salah denger saya gitu. Karena ini ceritanya ini cerita lucu, ini cerita yang cukup legend lah di kalangan kelompok-kelompok elit. Setelah AHY itu berterima kasih gitu ya, dia kemudian melanjutkan bahwa ya nanti bapak saya juga akan datang untuk mengucapkan terima kasih kepada ketum. Gitu. Dan ketika mendengar pernyataan itu, si ketua umum partai yang didatangi sama AHY itu langsung diem, kayak kaget gitu. Ngapain bapaknya mau disuruh ke sini? Cari masalah itu, diem aja gitu. Dan karena ketua umum partai ini diem gitu ya, mendengarkan pernyataan AHY dan kayaknya agak kurang nyaman, akhirnya partai-partai koalisi menyimpulkan bahwa ketum partai ini kayaknya nggak suka dengan sifat atau langkah yang diambil oleh AHY. Jadinya waktu itu kemudian disimpulkan gitu bahwa ketum ini nggak setuju AHY masuk. Ceritanya nggak gitu. Padahal nggak ada pernyataan apa-apa gitu. Karena awalnya si ketum partai yang didatangi sama AHY itu ya mengucapkan selamat gitu. Tapi orang-orang di koalisi itu hanya ingat ketika AHY akan mengajak bapaknya untuk mengucapkan terima kasih dan itu dijawab dengan diem. Jadi sekarang gitu ya, ketika Pak Jokowi bilang bahwa calon Menteri Pemuda dan Olahraga itu sosoknya adalah sosok yang muda, saya terus terang jadi teringat dengan cerita AHY ini. Karena bisa saja Pak Jokowi ingin melaksanakan apa yang dulu sempat batal dilaksanakan. Karena kalau istilah muda itu kan harus kita lihat dari sudut pandang Presiden Jokowi gitu ya. Usia Pak Jokowi itu kan sudah di atas 60, 61 apa 62 gitu ya kalau nggak salah gitu ya. Dan kemudian bagi orang yang usia 62, 61, ya orang yang berusia 44 tahun seperti AHY itu masih muda. Meskipun bagi saya AHY udah nggak muda-muda banget. Itu udah beda 11 tahun sama saya gitu. Jadi ya nggak muda-muda banget sebenarnya. Tapi bagi Pak Jokowi mungkin itu muda. Dan di sisi lain, selain kekhawatiran saya kepada AHY gitu ya, saya juga melihat katanya, saya dengar-dengar untuk bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga ini ada juga namanya Haritanu. Wah kalau Haritanu saya lebih setuju lah. Lebih setuju dia lah masuk gitu ya. Meskipun sebenarnya komentar saya ini nggak penting juga. Saya setuju atau enggak kan, saya bukan ketua umum partai, tapi ya saya lebih setuju sama Haritanu gitu. Kalau AHY saya terus terang agak khawatir gitu. Karena kebayang nggak gitu ya, kalau AHY masuk terus kemudian saya mau bikin konten apa? Karena kalau saya lihat dari rekam jejak Presiden Jokowi memang itu cukup mengkhawatirkan gitu. Pak Jokowi ini kan kerap menggandeng, merangkul orang-orang yang menjadi lawan politiknya. Sampai kemudian kadang-kadang lupa dengan orang-orang yang selama ini berjuang mendukung dia habis-habisan gitu. Coba bayangkan seperti Prabowo tiba-tiba ikut menjadi menteri,
Kemudian sekarang staf-stafnya itu wah berpesta pora itu. Sampai bisa ada yang nikah lagi itu stafnya. Ya saking entertainnya Pak Jokowi kepada lawan-lawan politiknya gitu. Sementara yang pendukung-pendukungnya itu agak-agak dilupakan. Lalu kemudian sejarah yang lain ketika Pak Jokowi merangkul Ma'ruf Amin misalkan, itu juga wah kejadian tsunami politik yang luar biasa waktu itu gitu kan. Ya karena Ma'ruf Amin ini adalah orang ketua MUI waktu itu yang mengeluarkan surat fatwa bahwa Ahok adalah penista agama. Itu ditandatangani sama Ma'ruf Amin tuh, Kiai Ma'ruf Amin gitu ya. Jadi waktu itu sampai kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran bahkan sampai mengancam pelengseran presiden, itu dari fatwa yang ditulis atau ditandatangani sama Kiai Ma'ruf Amin. Makanya kemudian muncul GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, yang demo 212 411 itu ya dari GNPF ini gitu. Tapi dengan segala kesalahan itu kemudian Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Ini terus terang saya khawatir gitu, karena kalau orang-orang yang menurut saya itu udah ya sudah melakukan banyak dosa-dosa politik gitu, mestinya ya nggak usah dirangkul. Bahwa alasan untuk persatuan dan sebagainya, ya masa iya kita hanya bersatu dengan cara-cara yang seperti ini gitu. Ya karena nggak ada alasan objektifnya gitu. Kiai Ma'ruf Amin diangkat menjadi wapres, ngapain coba dia sekarang? Tiba-tiba dia muncul ketika ada isu pelumpang, ada kebakaran pelumpang, terus kemudian beliau ingin memindahkan pelumpang. Yang itu juga salah tuh, kebijakan yang salah. Prabowo juga sama gitu. Ketika di Pilpres 2014, 2019 gitu ya. Saya tidak memilih Prabowo ya karena dengan rekam jejak yang sangat buruk dan saya tahu bahwa dia nggak bisa melakukan apa-apa. Ketika jadi menteri sekarang, jadi menteri pertahanan, kan terbukti juga gitu. Kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak ada peran signifikan atau perubahan yang luar biasa dari seorang Prabowo yang ketika di debat capres kayaknya punya visi misi yang luar biasa gitu ya. Jadi menteri ternyata kayak biasa aja. Jadi ya meskipun elektabilitasnya tinggi dan sebagainya gitu ya, ya tetap saja bagi saya ya nggak pas aja bahwa Prabowo itu sudah jadi Menteri Pertahanan seperti sekarang. Meskipun alasannya untuk persatuan politik dan sebagainya. Nah, AHY saya nggak tahu gitu ya, apakah ini akan benar-benar akan jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi kalau ngelihat dari rekam jejak Presiden Jokowi, kayaknya itulah yang akan terjadi. Dan bagi saya, ya ini adalah salah satu perbedaan lagi antara saya dengan keputusan Presiden gitu. Karena ya sebenarnya banyak kan yang sudah saya kritik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah atau Presiden Jokowi gitu ya, termasuk ya Prabowo, ya Ma'ruf Amin. Ini nambah satu lagi AHY. Ya apapun itu, yang namanya menteri itu dipilih oleh presiden, terserah presiden mau milih siapa saja, tapi bagi saya efek politik yang akan terjadi setelah AHY dipilih sebagai Menpora nampaknya itu akan terjadi guncangan politik yang luar biasa. Mungkin Anies itu akan segera ditangkap sama KPK, mungkin Joni Plate akan segera ditangkap sama Kejaksaan Agung, dan Anies batal jadi calon presiden, sehingga capresnya hanya akan dua pasang calon yang sama-sama dari partai koalisi pemerintah, dari KIB, dari KIR, mungkin PDI Perjuangan juga bisa menampung yang lain, nggak tahu gitu ya. Nasdem, PKS, dan Demokrat mungkin akan bergabung dengan Prabowo gitu ya, seperti 2014 2019 lagi, terulang lagi koalisi yang sama gitu ya. Ya mungkin itu ujung atau akhirnya, dan bagi saya nggak setuju itu, karena Anies ini bagi saya harus didukung gitu. Harus dimajukan supaya jelas kalahnya. Ya karena kalau dia di penjara misalkan, ditangkap gitu ya oleh KPK, terus kemudian di penjara, itu kan masih penasaran orang-orang, jangan-jangan Anies ini dizolimi. Kan gitu. Mending dikalahkan sekalian. Ya, tapi kalau mau ditangkap juga nggak apa-apa lah. terserah KPK dan fakta-fakta yang sudah mereka dapatkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.